Halo, selamat sore. Anda kembali bersama kami menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya, Audrey Chandra, dan rekan Tifal Solesa, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan rekan saya, Tifal. Silakan. Ya, Audrey, salam jumpa saudara. Kami mulai informasi pertama kali ini dengan informasi peristiwa di ibu kota. 2 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting. Anda melihat visual amatir saat warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari jalur perlintasan kereta. Lokasi kebakaran yang dekat dengan jalur kereta sempat membuat hambatan perjalanan kereta dari Kampung Bandan menuju Stasiun Duri, Jakarta Barat. Bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti kayu membuat api dengan cepat melahap 2 bangunan rumah. Sebanyak 50 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 2 rumah semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di tempat lainnya masih terkait peristiwa kebakaran, saudara, kobaran api yang melalap kawasan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur hingga Jumat pagi belum sepenuhnya padam. Itu udah nyampe cemara-cemara turun ke bawah, di bawah Gunung Kursi. Bentar habis packing saya akan merapat. Di sejumlah titik kepulan asap masih terlihat di Bukit Teletabis Bromo. Pemadaman terus dilakukan petugas gabungan agar api tidak semakin meluas. Kebakaran lebih dari 50 hektar lahan ini terjadi akibat flare atau suar yang dinyalakan saat melakukan foto pranikah atau prewedding Rabu lalu. Selain pemadaman, fokus lainnya yang dilakukan petugas adalah memperketat patroli di kawasan Taman Konservasi agar kejadian serupa tidak terulang. Meski kebakaran belum padam sepenuhnya, kawasan Gunung Bromo tetap dibuka untuk umum. Posisikan ya, Mas. Ya, untuk patroli kami tetap koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap koordinasi komunikasi akan terus dilakukan untuk memastikan benar-benar aman. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Polisi tetapkan manajer wedding organizer sebagai tersangka yang menyebabkan 50 hektar lahan Bukit Teletabis Gunung Bromo terbakar. Tersangka mempunyai ide menggunakan flare atau suar saat pemotretan foto pre-wedding berlangsung Rabu lalu. Salah satu suar saat dinyalakan tiba-tiba saja meletup dan membakar lahan. Hingga sekarang kebakaran Bukit Teletabis Gunung Bromo belum sepenuhnya padam. Dia mempunyai ide atau konsep terkait dengan bagaimana kegiatan foto prewedding itu harus dilakukan, yaitu salah satunya ide yang dia punya adalah menggunakan flare asap pada saat sesi pemotretan prewedding. Di antara 5 flare yang digunakan, 4 berhasil digunakan, namun 1 yang pada saat dinyalakan tiba-tiba meletup sehingga menyebabkan kebakaran. 1 orang sudah ditetapkan tersangka, sementara 5 orang termasuk pasangan calon pengantin masih berstatus saksi.
Selain menggunakan flare yang menyebabkan kebakaran, foto prewedding di kawasan Gunung Bromo ternyata tidak mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi. Tim Liputan, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Beranjak ke sorotan berikutnya, Saudara. Penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih belum menemui titik terang. Garis polisi terpasang di lokasi kejadian. Lokasi penemuan ibu anak yang tewas di kamar mandi rumahnya, kawasan perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih dipasangi garis polisi pada Jumat siang. Polisi masih mendalami penyebab kematian kedua korban. Sementara warga setempat menyebut kedua korban dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi bahkan keluar rumah. Dan profesi dari suami atau pemilik rumah diketahui mempunyai usaha sendiri. Pada Kamis pagi, ibu dan anak ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dengan kondisi sudah menjadi kerangka. Keduanya diketahui tewas setelah warga curiga korban tidak pernah terlihat keluar rumah sejak 1 bulan lebih. Suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Itu aktivitas sehari-hari ya tertutup seperti ini. Kecuali saat membuang sampah atau mungkin beli makanan ya kan. Itu aja. Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan dengan pesan "To you whomever" di dalam laptop yang diduga milik jenazah ibu dan anak yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan Elit kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR akan menyelidiki temuan tulisan ini dan akan melakukan olah TKP ulang untuk mengetahui penyebab kematian keduanya. Untuk mengetahui perkembangan terbaru di lokasi penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Depok, Jawa Barat. Renata, untuk sejauh ini apa hasil dari olah TKP? Adakah bukti-bukti baru yang ditemukan? Iya, Tifal, benar sekali. Memang ada bukti baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian, khususnya dari pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi yang mengatakan bahwa penyidik menemukan sebuah laptop di dalam rumah yang diduga laptop tersebut milik dari jenazah ibu dan anak yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Yang dimana kalau kita lihat memang ada satu dokumen yang berjudul "To you whomever". Nah, dari dokumen ini memang menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Inggris sehingga masih perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dengan makna dan arti dari tulisan yang tertera di dalam dokumen tersebut. Namun memang Hengki mengungkapkan sedikit terkait dengan tulisan itu yang dimana disebutkan dalam dokumen itu tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu dalam hal ini dua jenazah yang ditemukan di dalam rumah tersebut sudah meninggal dunia. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan tulisan yang ditemukan dalam dokumen di dalam laptop milik kedua jenazah, mari kita dengarkan pernyataan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi berikut ini. Dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul "To you whomever". Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi.
pada hari di mana ditemukannya 2 mayat ini, yakni kemarin pada hari Kamis sekitar pagi siang hari, di mana polisi langsung segera melakukan olah TKP awal untuk melihat kondisi TKP yang dimana saat dilihat memang ada beberapa hal yang juga langsung ditemukan oleh pihak kepolisian, misalnya ada kertas yang tertulis kontak dari yang bisa dihubungi, kemudian juga pada saat dilihat di dalam kamar mandi tempat di mana 2 mayat tersebut ditemukan ada bungkus makanan dan juga botol kaca. Nah, ini memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Metro Jaya, tetapi yang kita ketahui memang sejauh ini informasinya dari pihak warga memang kedua orang yang ditemukan ataupun kedua jenazah yang ditemukan ini memang jarang bersosialisasi sejak kematian dari suami dari ibu yang dimana sudah meninggal sejak tahun 2011 yang lalu dan juga memang terakhir dilihat sebulan lalu. Tifal. Ya, untuk olah TKP ulang ini sebetulnya apa yang sedang diupayakan oleh polisi dan langkah apa lagi yang akan dilakukan untuk mendalami kasus ini selain dengan olah TKP ulang itu tadi, Renata? Iya, Tifal dan juga saudara, memang seperti yang sudah disebutkan karena adanya penemuan bukti baru, tentu ini yang terus digali oleh pihak kepolisian khususnya bersama dengan Apsifor untuk melihat seperti apa motif ataupun penyebab mengapa kemudian kedua jenazah ini bisa meninggal begitu ya, karena kalau informasinya dari pihak kepolisian 2 mayat ini diperkirakan sudah meninggal sejak sebulan yang lalu, yang dimana ini sepertinya ada titik temu yang dimana pihak warga sendiri yang sudah curiga, yang dimana kedua korban ini sudah tidak terlihat sejak bulan Juli, yang dimana biasanya mereka keluar hanya pada hari Kamis saja untuk diduga untuk berbelanja dengan menggunakan taksi. Jarang sekali terlihat mereka bersosialisasi dengan warga, sehingga ini juga yang menjadi hambatan untuk menggali kemudian bagaimana kedua mayat ini bisa meninggal. Tetapi tentu ini masih kita terus gali bagaimana kepastiannya. Kami sudah berada di lokasi yang kita lihat di luar memang masih terpasang garis polisi, dan tentu kita akan update apabila nantinya ada keterangan-keterangan baru dari pihak kepolisian. Tifal. Dari Depok, Jawa Barat, Renata Panggalo melaporkan. Terima kasih. Laporan lainnya sesaat lagi, skuad Merah Putih siap meladeni perlawanan Turkmenistan dan menargetkan kemenangan di laga FIFA Matchday Jumat malam ini. Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Perempuan yang viral melabrak Rocky Gerung saat memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan caleg PDI Perjuangan di Cianjur. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden
Polident Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hey, ada madu TJ Sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Indonesia akan melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday Jumat malam ini. Skuad Merah Putih siap meladeni perlawanan Turkmenistan dan menargetkan kemenangan. Timnas Indonesia sudah berlatih untuk melawan Turkmenistan sejak Senin lalu. Latihan taktik dan strategi menjadi menu utama latihan dari Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Meski harus kehilangan 4 pemain karena cedera, Timnas optimistis bisa memberikan kemenangan. FIFA Matchday Indonesia melawan Turkmenistan akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam ini. Dan Anda lihat saat ini adalah prediksi dari susunan pemain timnas yang akan digunakan nanti untuk melawan Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur malam ini. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, menyebut Timnas Indonesia sudah mempelajari gaya permainan Turkmenistan melalui rekaman video. Indonesia harus mewaspadai permainan Turkmenistan yang banyak dihuni pemain berkualitas. Nanti untuk kita tonton, jadi kita nonton pertandingan dari Turkmenistan sendiri lewat aplikasi itu, dan kita sudah mempersiapkan dengan baik sih. Pemain Timnas Indonesia melakukan latihan intensitas tinggi di lapangan Tor Surabaya menjelang FIFA Matchday melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski hanya latihan singkat selama 4 hari, skuad Garuda yakin mampu mengatasi permainan Turkmenistan. Tapi, Timnas Indonesia juga dihantui badai cedera pemain. Ada 4 pemain yang harus absen karena cedera. Mereka adalah Dimas Derajat, Yance dan Yakob Sayuri, serta Shane Patinama. Sebagai gantinya, dipanggil 3 pemain Timnas U23, Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Karena itu pelatih Shin Tae-yong akan mengubah taktik dan formasi pemain saat melawan Turkmenistan. 부상당한 선수들이 내다선면 생기면서 원래 하고자 하는 포메이션은
좀 못쓸 것 같고 다른 포메이션으로 우리가 하고 지금 준비하고 있습니다. Sementara timnas Turkmenistan datang ke Surabaya membawa 23 pemain terbaiknya. Salah satunya pemain yang pernah memperkuat klub Liga 1, Ahmet Atayev. Pelatih Turkmenistan menilai kekuatan timnas Indonesia patut diwaspadai. Selain banyak dihuni pemain dengan skill di atas rata-rata, timnas Indonesia juga punya pelatih berkualitas. Baik Turkmenistan maupun Indonesia sama-sama memasang target menang di laga FIFA Matchday ini untuk memperbaiki peringkat. Tim Liputan, Kompas TV. Anda sedang melihat gambaran terbaru dari Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur yang akan menjadi arena pertandingan dalam FIFA Matchday Indonesia melawan Turkmenistan. Tampak masih sepi karena baru akan berlangsung pada malam nanti pertandingannya, dan tentu ini menarik perhatian kita karena secara peringkat di FIFA Turkmenistan berada di atas Indonesia. Apakah ini akan mengubah posisi, mengubah keadaan dalam friendly match kali ini? Tentu ini yang akan kita cermati pada malam nanti. Dan kita lebih lanjutnya akan membahas soal prediksi permainan Indonesia melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday malam nanti bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan peringkat FIFA tentu ini posisi Turkmenistan ada di atas Indonesia. Perkiraan Anda kemudian untuk pertandingan Matchday ini bakal bagaimana kemudian? Iya, kita memang kan selalu memilih tim dengan peringkat di atas Indonesia ya, dalam upaya untuk mendapatkan kesempatan menambah poin gitu ya. Pertama, kalau kita menang melawan tim yang peringkatnya di atas kita, otomatis tambahan poinnya akan cukup baik ya. Dan itu saya pikir strategi yang cukup baik karena kita ingin menaikkan level peringkat Indonesia ini di atas 150-an ya. Sekarang masih 150-an, mudah-mudahan nanti dalam 1 tahun bisa di atas sekitar 100-an. Nah, Turkmenistan adalah lawan yang bagus ya, karena pertama mereka peringkatnya di atas kita. Yang kedua, sebagai tim dari Asia Tengah, permainan Turkmenistan ini sebagian besar sudah dikenal oleh pemain Indonesia karena gaya mainnya ini mirip dengan beberapa pemain dari Asia Tengah yang pernah bermain di liga kita ya. Kita sudah pernah melihat misalnya permainan Ahmad Atayev, kemudian beberapa pemain dari negara sekitarnya ya, sekitar Turkmenistan juga pernah bermain di Indonesia. Tidak jauh gaya mainnya berbeda dengan beberapa klub yang juga pernah dihadapi oleh Indonesia. Nah, ini saya pikir menguntungkan karena membuat peluang kita untuk menang melawan Turkmenistan ini cukup besar ya. Memang kita sekarang berhadapan dengan kendala beberapa pemain yang cedera. Tapi saya melihat materi pemain Indonesia ini cukup merata ya. Hanya ada beberapa pemain yang mungkin skillnya di atas rata-rata yang akan sulit tergantikan. Tapi justru itu bukan hambatan buat menghadapi Turkmenistan nanti malam ya? Iya betul, bukan merupakan hambatan karena banyak pemain yang bisa saling menggantikan. Sedikit kerugian adalah tidak bisa bermainnya Sayuri bersaudara karena konsep permainan Sintayong ini dengan permainan pressing dan permainan cepat itu cukup banyak didukung oleh gaya mainnya Sayuri bersaudara di dua sisi flank ini. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi sedikit PR. Mungkin harus sedikit bekerja lebih keras lagi nanti pemain-pemain yang akan bermain seperti Asnawi di kanan atau Edo di kiri itu harus bermain seperti halnya Sayuri bersaudara kalau main di PSM. Oke. Koreksi kalau saya salah. Terakhir itu Juli 2011 Indonesia melawan Turkmenistan. Kita menang 4-3. Tapi kalau kita mengacu pada kondisi sekarang, begitu, apakah mungkin juga posisinya bakal sama, Indonesia bakal menang melawan Turkmenistan, atau Anda punya prediksi sendiri sore ini? Iya, kalau saya yakin bahwa perkembangan Indonesia sekarang ini justru lebih bagus dibanding Turkmenistan. Turkmenistan dalam 3 laga terakhirnya juga tidak begitu bagus performanya ya. Mereka bahkan sempat dikalahkan oleh Oman ya. Jadi melihat perkembangan timnas Indonesia, apalagi ditambah dengan materi pemain yang sekarang semakin hari semakin membaik ya, dengan bergabungnya beberapa pemain yang cukup berkualitas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, ini akan sangat membantu peningkatan kualitas. Apalagi pemain Indonesia juga berkembang sangat baik ya. Asnawi berkembang baik di Korea, Pratama Arhan juga mengalami progres yang cukup baik di Jepang, ditambah lagi Sadil Ramdhani menjadi semakin dewasa sebagai pemain depan di Liga Malaysia. Ini sangat membantu perkembangan timnas senior. Oke. Sintayong sendiri kan tidak mendampingi selama latihan dan tanding. Menurut Anda ini akan berpengaruh juga pada permainan timnas nanti? Nah, ini menarik karena memang pada saat bersamaan kita punya agenda timnas U23 ya. Dan kita sangat berharap timnas U23 ini bisa lolos ke Piala Asia. Makanya sebagian pemain timnas senior itu ada di U23. Antara lain Elkan Bagot misalnya gitu ya, atau Tama Arhan. Ini saya pikir memang sedikit mengurangi kekuatan kita. Tapi menurut saya, Sintayong ini sudah tahu bagaimana perkembangan tim ini dalam 1 tahun terakhir ya. Karena materi pemain timnas senior maupun U23 ini kan sebagian besar adalah materi pemain pilihan Sintayong dalam setahun terakhir. Jadi meskipun tanpa mendampingi langsung, tapi saya pikir dia bisa memberikan arahan kepada tim asistennya.
Oke, laga ini juga bakal menjadi debutnya Sandy Walsh begitu di timnas. Untuk analisis performanya bakal bagaimana nanti menurut Anda, Bungkus? Nah, mungkin menarik karena posisi Sandy Walsh ini kan agak bersinggungan dengan Asnawi ya. Tapi saya sudah mendengar pernyataan kunci dari Sintayong bahwa dia akan melakukan modifikasi strategi karena absennya beberapa pemain. Nah, dengan quote bahwa dia ingin melakukan modifikasi strategi, tidak mustahil Sandy Walsh dan Asnawi bisa main bareng di pertandingan ini. Karena gaya mainnya sebetulnya tidak persis sama. Gaya main Sandy Walsh ini lebih taktikal ya, lebih taktis. Sementara Asnawi lebih eksplosif. Bisa jadi salah satunya didorong menjadi pemain yang lebih bermain ke depan dalam formasi misalnya 4-5-1 di mana Asnawi bermain lebih ke flank di posisi kanan, Sandy Walsh bermain sebagai bek kanan. Itu juga bukan hal yang mustahil karena problem kita sekarang ini sebetulnya di posisi depan kita sangat terbatas materi pemainnya. Hanya punya beberapa pemain yang cukup fit atau cukup bagus performanya belakangan ini seperti Dendi untuk bermain di posisi nomor 9. Jangan lupa di kompetisi Liga Domestik Dendi juga sebetulnya lagi tidak terlalu perform ya. Ini makanya di lini depan kita mungkin tidak akan terlalu banyak menaruh pemain, tapi lebih banyak menguatkan lapangan tengah. Oke, sehingga menurut Anda nanti yang paling ditunggu begitu dari peran Sandy Walsh ini diharapkan bisa membantu untuk kemenangan Indonesia nanti ya? Ya, saya yakin dia punya pengalaman yang cukup untuk menjadi pemain penting bagi timnas. Memang main di timnas itu butuh proses ya. Sen Patinama di laga pertama juga agak sedikit nervous, tapi itu normal untuk main di timnas itu memang butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, cuma Sandy Walsh ini kan sudah beberapa kali bergabung dalam latihan. Saya yakin dia akan lebih cepat melakukan adaptasi. Oke, pernah punya catatan kita menang dari Turkmenistan, tapi kira-kira apa yang patut diwaspadai dengan tim Turkmenistan yang akan dihadapi malam ini? Ya, sama seperti halnya kebanyakan tim asal Rusia ya, warisan Uni Soviet lah. Mereka ini pemain yang punya postur rata-rata cukup baik ya. Yang pertama, fisiknya cukup kuat. Dan yang ketiga, mereka ini selalu mengutamakan permainan kolektif, disiplin, hati-hati. Nah, kita dituntut kesabaran di sini. Dari segi skill, dari segi kecepatan, pemain kita punya kemampuan untuk mendobrak pertahanan mereka. Tapi mereka ini ulet, mereka ini disiplin, mereka ini kompak. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar. Itu aja kuncinya. Kalau kita cukup sabar, cukup disiplin, ulet, tidak membuat kesalahan yang tidak perlu, saya punya keyakinan kita bisa mengalahkan Turkmenistan. Dan optimisme itu tadi menjadi kunci untuk kita menang melawan Turkmenistan. Terima kasih Bung Kusnaidi sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Bung. Kami adakan informasi lainnya sesaat lagi. Perempuan yang viral melabrak Rocky Gerung saat memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan caleg PDI Perjuangan di Cianjur, Jawa Barat. Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda Pada topik lainnya, KPK menggeledah rumah kediaman mantan Dirjen di Kemenaker Trans yang juga kader PKB di Badung, Bali. Penggeledahan dilakukan pada hari yang sama saat KPK memeriksa Muhaimin Iskandar. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, liku, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. luwak hitam baru 21. 1. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 1. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua
100% murni. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Bersama Universitas Gunadarma. Dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Perempuan yang viral melabrak Rocky Gerung usai memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan caleg PDI Perjuangan di Cianjur, Jawa Barat. Jawabannya. Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya profesor. Video aksi perempuan yang melabrak Rocky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri ini viral di media sosial. Saat itu, perempuan berkaos putih sempat mendorong dan memarahi Rocky karena ucapannya dinilai berpotensi memecah belah warga. Wanita yang viral di media sosial merupakan warga Kabupaten Cianjur yang juga maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur membenarkan perempuan itu bernama Noviana yang merupakan bakal caleg PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan atau Dapil 3 Cianjur. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya profesor. Terkait aksi kader PDI Perjuangan yang melabrak Rocky Gerung di Bareskrim Polri, lebih lengkap kita sudah terhubung dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Pak Ono, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya konfirmasi dulu, betul perempuan itu merupakan kader dan caleg PDI Perjuangan? Ya, sudah saya cek karena viral kan. Tadi saya cek, saya lihat lagi daftar calon sementara dan memang benar namanya Noviana Kurniati ya. Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur. Oke. Betul, Mas. Oke, aksinya ini inisiatif pribadi atau ada arahan juga dari partai begitu? Selama ini kita tidak pernah memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan apapun terkait dengan kasusnya Rocky Gerung. Yang terakhir kita melakukan upaya ya bagaimana kader PDI Perjuangan ya
untuk cooling down, untuk tidak bereaksi terhadap sikap Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lalu kita juga misalnya ada viral terkait dengan pembakaran bendera karena ada dianggap kader PD Perjuangan melaporkan Rocky Gerung. Kita pun menyikapi dengan tenang, dengan santai, dan kita anggap sebagai dinamika di masyarakat ya. Jadi intinya ini adalah inisiatif pribadi dari beliau dan itu sudah terkonfirmasi, sudah ada klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan? Ya kalau ini instruksi partai, kami mempunyai hampir 1.400 caleg. Kita mempunyai 180.000 struktur partai di Jawa Barat. Nah sehingga kasus Novi ini kan mungkin sampling saja, bagian dari kelompok masyarakat yang gundah dan marah terkait dengan perlakuan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Oke. Kalau untuk terhadap Noviana ini, apakah sebelumnya sudah ada pemanggilan dan sudahkah jatuh sanksi dari DPD sendiri atau mungkin dari DPC? Apa yang dikasih sanksi kepada dia? Apa yang salah? Jadi belum ada pemanggilan atau klarifikasi tertentu kepada yang bersangkutan? Ini kan tidak ada kaitannya dengan partai, ya kan? Dia bertindak secara pribadi. Dan hal terkait dengan melabrak Rocky Gerung, ya kita belum menemukan titik salahnya di mana. Karena pada saat bicara rakyat marah, rakyat gundah terkait dengan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi, itu kan banyak aktualisasi dari rakyat itu kan berbeda-beda. Ada yang aksi unjuk rasa, ada yang melaporkan ke aparat penegak hukum, dan mungkin hanya ada yang bisa berdoa gitu kan. Jadi ya menurut saya terkait dengan aksi labrak itu adalah tindakan pribadi dan kelompok yang mungkin ya merasa gundah terkait dengan sikap Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi. Oke, karena jadi itu inisiatif pribadi, jadi dianggap itu sebuah ekspresi pribadi saja. Iya, dan itu tidak ada kaitannya dengan partai, tidak menggunakan logo partai, tidak ada bendera partai. Ya, jadi itu pribadi dan mungkin dengan kelompoknya. Oke. Ini kan proses hukum terhadap Rocky Gerung ini kan masih berjalan begitu di Barreskrim Polri. Adakah imbauan khusus begitu dari DPD untuk kader-kader yang mencermati juga kasus ini begitu? Ya, kita kan dari awal sudah menyampaikan kepada seluruh kader ya untuk PDI Perjuangan sesuai dengan instruksi dari DP Partai untuk menyikapi permasalahan ini dengan santai, dengan riang gembira, ya kan? Nah, adapun ada kelompok-kelompok masyarakat dan mungkin ada bagian satu sampling saja tuh dari kalau di Jawa Barat kalau caleg ada 1.400 caleg, mungkin hanya satu Novi ini, ya mungkin Novi ini yang merasa bahwa dia harus mengekspresikan hal-hal yang tidak hanya sekedar dia menunggu aparat penegak hukum bertindak. Baik. Ya, seperti itu. Baik. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Pak Ono Surono, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami di Kompas TV. Saya selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore. Laporan berikutnya, Saudara, KPK menggeledah rumah kediaman mantan Dirjen di Kemenaker Trans yang juga kader PKB di Badung, Bali. Penggeledahan dilakukan pada saat KPK memeriksa Muhaimin Iskandar. 4 penyidik KPK mendatangi rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans Reina Usman untuk mencari barang bukti terkait kasus sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans. Saksi mata menyebut penggeledahan dilakukan selama 1 jam dan KPK membawa bukti salah satu kwitansi untuk diperiksa. KPK membenarkan telah menyita catatan transfer uang saat penggeledahan rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans itu. Rumah Reina yang juga kader PKB digeledah bersamaan dengan proses pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung Merah Putih KPK. Diamankan cuma satu kwitansi katanya itu tadi diamankan. Satu kwitansi yang ada. Kok pengledahnya berapa lama itu? Kurang lebih 1 jam lah. Dan mengamankan satu kwitansi. Iya, kan mungkin dia mencari apa yang ada di sana. Tidak tahu. Pak, tadi tanda tangan apa itu, Pak? Tanda tangan mengetahui artinya mengetahui dia ada penggeledahan aja. Terima kasih
Dalam program Rosi, selepas menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja, bakal Capres Mohaimin Iskandar mengakui ada 2 kasus hukum yang tengah ia hadapi. Menurut Caimin, kasusnya sudah tuntas. Ia merasa kasus-kasus itu seolah muncul tiap masa pemilu 5 tahunan. Agak banyak kasus, Cak. 2 kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar, setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, isu 5 tahunan itu selalu muncul. Caimin merasa ini semua akan clear, tidak akan ada panggilan lain? Saya merasa clear karena memang itu saya tidak bisa jelaskan detail karena itu kewenangan KPK ya, tapi sebetulnya semuanya amat sangat jelas terang benderang. Kita ke topik lain. Bakal Cawapres Mohaimin Iskandar mengaku jauh hari mendapatkan petunjuk dari para kiai untuk berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres. Sementara Yeni Wahid yang berseteru dengan Caimin menyebut tinggal Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang dipertimbangkan untuk didukung di Pilpres. Usai ziarah ke makam para pendiri NU dan makam ayahnya Gus Dur di Jombang, Jawa Timur, Yeni Wahid menyebut arah dukungan Pilpres 2024 tinggal tersisa kedua bakal capres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang masih dipertimbangkan untuk didukung. Bakal capres Anies Baswedan yang berpasangan dengan bakal cawapres Mohaimin Iskandar tidak masuk hitungan. Yeni yakin warga dan Kiai Nahdlatul Ulama telah dewasa dan tidak kebingungan menentukan dukungan di Pilpres 2024. Jadi kalau kemarin masih 3 pasang calon, sekarang tinggal 2. Ini arahan politik kita, karena kita menginginkan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dari pemerintahan yang saat ini. Suara NU ya, menurut saya suara NU, masyarakat NU sudah punya kebijaksanaan sendiri, hati nuraninya juga sudah jelas, mereka bisa menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Kalau melihat hasil survei, melihat data-data, ya itu sudah terlihat dari sana. Saya nggak usah. Berbeda dengan Yeni Wahid yang akan memutuskan dukungan final untuk Prabowo atau Ganjar pada Oktober mendatang. Di program Rosi, Caimin mengaku jauh hari mengantongi petunjuk langit dari para kiai untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Bahkan sebelum PKB berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung bakal capres Prabowo Subianto. Jauh hari itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan pasangannya Anies. Saya anggap ini kabar langit. Kiai Khalil As'ad. Oh dari awal, jadi bukan pasangannya harus Pak Prabowo? Enggak, Kiai Khalil As'ad tahun 2021 manggil saya, jauh di situ Bondo sana. Siapa berani menolak seorang Kiai Khalil? Terus kemudian menjadi renungan, tapi semua kiai juga macam-macam variasi pandangannya. Lalu di tengah-tengah haji saya dipanggil seorang kiai dari Jawa Tengah menyatakan, percaya sama saya, pasanganmu itu Anies. Ini sudah hasil istikharah saya. Saya juga. Jawa Timur yang menjadi kantong warga Nahdliyin diprediksi bakal sengit diperebutkan di Pilpres 2024. Hanya berselang hari setelah duet Anies Caimin dideklarasikan di Surabaya, bakal capres Prabowo Subianto mengundang Yeni Wahid yang selama ini berseteru dengan Caimin ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Audrey Chandra dalam paruh kedua program ini. Audrey? Rival, terima kasih. Saudara, baliho bergambar Prabowo Gibran kembali muncul. Siapa sebenarnya di balik aksi baliho Prabowo Gibran dan apa tujuannya? Simak ulasannya hanya di Kompas Petang, usai jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax.
Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagarina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Baliho bergambar Prabowo Gibran, saudara, kembali muncul. Dan kali ini baliho terlihat di salah satu sudut kota Pati, Jawa Tengah. Baliho besar bergambar Prabowo Gibran terpampang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pati. Baliho tersebut menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda bersama dan berjajar menatap ke depan bersama. Relawan pendukung Prabowo Kabupaten Pati mengatakan tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut, tapi mendukung isi baliho yang mendorong duet Prabowo Gibran di Pilpres nanti. Untuk yang memasang Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu adalah inisiatif dari relawan
itu sendiri. Jadi DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati tidak memerintahkan untuk memasang baliho yang ada di Pati yang bergambar Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tak hanya di Pati, Jawa Tengah, baliho berukuran besar dengan gambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga terlihat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baliho tersebut, saudara, terpasang tulisan Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran sebagai calon wakil presiden. Warga sekitar mengatakan tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut. Beberapa waktu lalu, Gibran pernah menyatakan pemasangan spanduk bergambar dirinya dan Prabowo seperti yang ada di Labuan Bajo tidak berizin. PDIP juga menyoroti maraknya baliho Prabowo Gibran di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sebagai upaya untuk memecah belah kader PDI Perjuangan. Ini ternyata sekarang kan bisa kelihatan baliho dipasang di billboard itu kan ketahuan siapa yang memasang dan dari kelompok mana, dan itu biasanya ada ya satu upaya khusus untuk membuat framing tertentu atau untuk membuat membuat isu-isu baru lah gitu. Dan kalau saya lihat di sini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan gitu. Dan wacana Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo masih terus bergulir. Terakhir, nama Gibran disinggung Prabowo saat bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Prabowo setuju dengan cawapres yang masih berusia muda dan menyebut nama sejumlah politisi, misalnya seperti Erick Thohir dan juga Gibran Rakabuming Raka. Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Pertanyaannya, siapa di balik aksi pasang baliho Prabowo Gibran dan apa tujuannya? Apa juga efek elektoral yang diharapkan dari pemasangan baliho ini? Bagaimana respon kader PDIP dengan pemasangan baliho? Kita akan mengulasnya sore ini bersama dengan Ketua Prabowo Mania Emmanuel Ebenezer. Ada juga politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli, dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, jadi ini siapa sih yang masang? Apa maksud pemasangan baliho Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Jadi jawabannya yang pasti kan bukan kita. Kedua, kalaupun itu terjadi, selama itu bukan tindakan kriminal, ya nggak masalah. Tapi kalau itu tindakan kriminal, itu tidak terlalu sulit untuk mengusutnya. Karena ya jangan-jangan ada relawannya Pak Prabowo atau relawannya Mas Gibran yang menginginkan 2024 nanti calonnya misalnya Pak Prabowo, Pak Presnya Mas Gibran. Itu kan sah-sah saja, namanya keinginan publik atau keinginan relawan. Tapi kan problemnya adalah siapa yang memasang. Soal siapa yang memasang itu sampai sekarang tidak terjawab. Siapa yang masangnya yang jelas, ya kita Prabowo Mania tidak mungkin memasang itu. Karena kita taat terhadap perintah Pak Prabowo. Jangan relawan, jangan ikut-ikutan soal wapres-wapresan. Kedua, kita juga ikut berita Pak Jokowi. Sudah, nanti jangan ikut cawe-cawe atau hiruk-pikuk. Maunya nanti 2024 demokrasinya harus dengan riang gembira. Kayak gitulah pesan-pesan dua pemimpin ini. Pemimpin yang hari ini memimpin Pak Presiden Jokowi, kedua Pak Prabowo yang hari ini kita dukung sebagai calon presiden. Apa benar gitu. Bang Noel juga tidak tahu begitu? Karena kan kalau misalnya ini kan pasang baliho nggak main-main ya, ada biaya yang dikeluarkan. Sudah gitu ada beberapa dipasang di beberapa daerah lagi. Nah itu kan nggak terlalu sulit mappingnya, karena setiap billboard yang dipasang itu pasti ada anggarannya. Kedua, izinnya pasti ada juga. Tinggal dicek aja. Cek yang punya billboard itu siapa nih gitu. Itu nggak terlalu susah nge-trackingnya. Karena itu kan pasti berbayar. Yang jelas kalau saya yang masang itu nggak mungkin. Gitu loh. Oke. Itu yang pasti Mbak.
Oke, saya kalau gitu mau nanya ke Mas Guntur deh. Mas Guntur, kalau yang dilihat ini kan bukan pemasangan pertama kali nih ya, sudah beberapa kali di beberapa tempat. Apa sih yang ingin dicari begitu dari pemasangan baliho Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah yang memasang baliho itu pastilah dari tim atau kelompok atau pendukungnya Pak Prabowo, bukan dari Mas Gibran. Karena Mas Gibran sudah menegaskan bahwa pemasangan fotonya yang waktu itu di NTT itu dicatut tanpa izin dari beliau. Jadi tidak mungkin dari pihak Mas Gibran atau dari relawan Mas Gibran. Itu pastilah dari pendukung atau dari timnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya pemasangan foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang ada di Jakarta, pengalaman saya lihat itu, yang di daerah Mampang itu sebelumnya itu adalah foto dari caleg Gerindra, kemudian diganti dengan fotonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemasangan dan pencatutan nama Mas Gibran yang sampai sekarang itu adalah kader PDI Perjuangan merupakan sikap dari kepanikan dari pihak Pak Prabowo terkait dengan reboundnya Ganjar Pranowo dalam beberapa survei terakhir ini. Nah, karena panik kemudian berusaha untuk mencatut identitas Pak Jokowi, baik fotonya Pak Jokowi dan juga sekarang fotonya Mas Gibran. Padahal itu tidak ada izin dari Mas Gibran sendiri. Jadi ini merupakan bentuk dari kepanikan sendiri. Dan saya kira masyarakat itu sudah jenuh atau ya mohon maaf, ya muak lah dengan pemanfaatan Pak Prabowo terhadap identitas Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan masyarakat sudah paham Pak Jokowi itu PDIP, Mas Ganjar itu PDIP, Mas Gibran itu PDIP juga. Jadi janganlah mencatut, janganlah memakai simbol-simbol kader partai lain untuk dimanfaatkan kepentingan partai yang berbeda. Demikian. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Noel. Bang Noel, betul ada keresahan, ada kepanikan dari teman-teman Gerindra dan juga pendukung dari Pak Prabowo sendiri, begitu makanya ada terpasang baliho di beberapa tempat dengan membawa nama Mas Gibran. Ini, siapa yang pertama panik, kedua siapa yang mencatut, itu juga dijawab. Kalau soal panik, gak ada yang panik kita mah santai-santai dia. Tapi kan Mas Gibran ini kan kader PDIP yang seharusnya sudah tahu kan? Ya ini loh. Kan tadi ada tuduhan yang disampaikan sekawan saya nih, Guntur Romli. Itu yang pasti bukan relawannya Gibran, ya pasti itu relawannya Pak Prabowo. Siapa relawannya Pak Prabowo? Kemudian ada masyarakat yang ingin ada pasangan ini, apakah kita bisa salahkan? Kemudian nanti ada juga pasangan misalnya Pak Prabowo dengan Guntur Romli. Apakah kita salahkan orang-orang itu yang masang? Kita kan selalu berpikirnya pendek, seakan-akan ingin memecah belah, ingin menghancur. Nggak ada tuh. Jangan terlalu berpikir jauh ke sana. Jangan juga kita membatasi keinginan-keinginan publik, gitu loh. Biarin aja loh, ini kontestasi demokrasi. Toh tidak ada yang dibajak, tidak ada yang dicatut. Kalau sana itu merasa dicatut, namanya ya dilaporkan saja. Kalau ada keberatan, laporin. Kita bisa cari. Kita bisa investigasi siapa, maksud dan tujuannya apa, kan nggak susah, gitu. Jadi maksud saya tuduhan-tuduhan yang sifatnya tidak mendasar itu ya janganlah. Jujur sekali lagi, relawan Pak Prabowo itu sangat taat sekali ya terhadap perintah dan instruksi yang disampaikan. Termasuk bukan dengan pemasangan baliho ini ya? Kenapa? Ya termasuk dengan pemasangan baliho ini tidak gitu ya? Kita nggak percaya lah itu. Kami tidak. Gimana, Mas Guntur? Relawan Pak Prabowo tidak mungkin percaya. Saya yakin sekali itu dilakukan dengan motif. Ada dua motif. Pertama itu karena ada publik yang senang dengan pasangan itu, atau memang ada sengaja. Ini ingin yang tadi disampaikan kader PDIP senior saya tadi, yang tadi yang dari NTT itu, yang ingin memecah belah atau coba ingin seakan-akan Pak Prabowo itu ingin mencatut persis yang diksi yang disampaikan Guntur Romli tadi, ingin mencatut enggak. Pak Prabowo enggak tipikal seperti karena itu. Saya lihat memang di Gerindra itu kekurangan kader sepertinya. Kenapa harus mencatut kader PDI Perjuangan? Kenapa misalnya Prabowo bukan dengan Noel, Prabowo dengan Fadlizon misalnya, itu kan sama-sama kader Gerindra. Kenapa harus mencatut kader-kader partai yang lain?
Pak Jokowi sudah jelas dalam instruksi internal beliau adalah kader dari PDI Perjuangan. Itu harus dijawab dulu. Siapa yang mencatut? Mas Gibran udah bilang kalau pemakaian fotonya itu tanpa izin. Tanya lagi Mas Gibran dong. Mas Gibran keberatan, laporin dong. Jangan semuanya dilaporin. Itu bukan Batman juga. Tahan dulu Bapak-bapak, kalau gitu saya yang itu bentuk kriminal. Oke, saya di tengah, kalau gitu kita akan tanyakan kepada Mas Hanta deh yang di tengah-tengah ya. Mas Hanta, ini sebenarnya tujuannya apa sih dengan pemasangan baliho di beberapa tempat membawa nama Mas Gibran juga yang sebenarnya sudah tahu ini adalah kader PDIP. Siapa yang paling diuntungkan? Kalau bicara tujuan yang paling diuntungkan, satu begini. Tadinya isu tentang berpasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan di tataran elit. Nah, sekarang agak bergeser ingin ke publik. Satu, ini efeknya menurut saya akan memberikan persepsi potensi duet ini semakin membesar. Itu yang dicari, tujuannya kan tanyaan tadi. Yang kedua, ini juga ingin mengkonfirmasi bahwa dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu valid. Tujuannya itu. Semakin menguatlah dukungan itu. Yang ketiga, saya kira ini dalam rangka untuk mencari perhatian publik dan sekaligus semacam testing the water ya, mengukur tingkat akseptabilitas, bagaimana respon publik dan seterusnya. Meskipun belum pasti ya, meskipun ada peluang, katakanlah Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan tentang persyaratan batas usia. Nah, itu bisa. Tapi kan belum otomatis Mas Gibran akan maju. Pasti dikalkulasi juga kalaupun ada potensinya, kemungkinan menangnya dan seterusnya. Jadi saya kira dua itu ya. Sekarang ada pergeseran yang tadinya lebih ke elit, sekarang bergeser ke publik tentang bergabungnya ini. Nah, yang kedua saya ingin menjawab pertanyaan mana yang lebih diuntungkan. Pertanyaannya begini, mengapa Gibran, sestrategis apa sih Gibran? Ya pertama menurut saya karena Mas Gibran ini merepresentasikan paling kuat figur Pak Jokowi. Selain kita punya catatan, misalnya Mas Gibran ada wali kota Solo, tempat di mana Pak Jokowi pertama berkarir sebelum menjadi gubernur DKI, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, basis beliau cukup kuat di Jawa Tengah bersama Mas Ganjar, kalau tujuan ingin memecah kekuatan Mas Ganjar, misalnya dari si Pak Prabowo. Kemudian yang selanjutnya, dia merepresentasikan anak muda, basis milenial juga ada dari Gibran yang menariknya. Nah, cuma begini, menurut saya bukan sekedar Mas Gibrannya, yang menarik adalah ini soal berebut efek Jokowi. Jokowi efek ini yang menarik. Jadi artinya masih mau terus menarik lingkaran Pak Jokowi untuk tetap bersama Pak Prabowo ya? Iya, mengapa Pak Jokowi dianggap penting dalam kontestasi elektoral? Satu, karena approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi kan tinggi. Kalau misalnya di bawah 60% mungkin tidak seperti ini, karena magnetnya cukup kuat. Kisarannya di atas 75%, ada yang 80% beberapa lembaga survei. Itu membuat seksi dan strategis. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi juga punya mesin politik yang strategis ya, non-partai, dari beberapa jaringan relawan, termasuk Mas Noel dan sebagainya ya. Ada yang ke Pak Prabowo, ada ke Mas Ganjar dan seterusnya. Ini juga strategis dari sisi Pak Jokowi. Dan yang jangan lupa yang ketiga, adalah Pak Jokowi seorang presiden, panglima tertinggi yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang. Artinya Pak Jokowi punya pengaruh kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah Pak Jokowi menjadi penting bagi semua siapapun berkontestasi. Apakah kubu Pak Prabowo, kubu Mas Ganjar, apalagi satu partai, Pak Prabowo dianggap dan persepsi cukup dekat sama-sama di kabinet. Kemudian bahkan mungkin dari kelompoknya Pak Anies. Nah, problemnya adalah ada dua. Pak Jokowi secara konstitusi kan tidak bisa maju lagi. Yang kedua, beliau juga tidak elok, tidak etis memberikan dukungan terbuka. Nah, karena itu yang bisa dilakukan, yang dicari adalah bagaimana mencari sosok yang terrepresentasi kuat dari Pak Jokowi. Ya jawabannya Mas Gibran. Dan potensi Mas Gibran ini yang paling kuat sekarang kalau ke Mas Ganjar satu partai orang akan berpikir, dan saya kira penting bagi misalnya Pak Prabowo ingin mendapatkan basis-basis dari Pak Jokowi. Jadi itu tujuan dan ininya. Gitu. Saya setuju. Saya setuju dengan komentar Mas Hanta Yuda bahwa Mas Gibran itu representasi dari identitas Pak Jokowi, kemudian juga soal wali kota Solo, kemudian juga jaringan anak muda. Tapi yang perlu dicatat sampai saat ini Mas Gibran adalah salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan. Dan ini menunjukkan bahwa regenerasi yang ada di PDI Perjuangan itu berhasil.
setelah Ibu Mega, kemudian sekarang Presiden Jokowi, kemudian nanti Mas Ganjar, dan juga salah satu bintang ke depan yang bersinar adalah Mas Gibran. Dan itu menunjukkan bahwa kaderisasi di Partai PD Perjuangan itu berhasil. Tapi jangan sedemikian rupa itu dicatut, apalagi tanpa izin. Kemudian direkayasa seakan-akan ini muncul dari publik. Tidak. Ini baliho mahal sekali. Ini puluhan juta. Kalau kota besar bisa ratusan juta. Tidak mungkin atas nama relawan, atas nama rakyat jelata bisa membeli, menyewa baliho. Tapi tadi kata Bang Noel bilang ini nggak mungkin, bukan dilakukan karena taat pada perintah dari Pak Prabowo juga dan konstitusi. Saya tidak percaya. Kalau muncul dari masyarakat itu beda. Aspirasi dari rakyat jelata itu beda. Ekspresinya itu beda. Ungkapan dari petani. Kenapa Mas Guntur? Apakah dari tulisannya itu? Dari tulisan kemudian dari biaya, Mbak. Baliho itu kan kalau daerah strategis itu kan kalau daerah seperti Pati mungkin itu antara puluhan juta. Kalau di daerah-daerah yang kota-kota besar bisa ratusan juta ya. Kalau seperti di Jakarta misalnya. Untuk biaya barang tidak muncul ya. Salahnya di mana? Gitu. Salahnya di mana dengan ada foto itu? Itu. Pertanyaan salahnya di mana? Kenapa? Noel. Oke, apakah benar Bang Noel kalau gitu yang dikatakan salah satu tadi tujuannya dari Mas Hanta bilang, Bang Noel adalah karena ingin tetap menarik Jokowi's effect atau efek Pak Jokowi. Yang keberatan itu buntut ya. Gini, jadi ketika dibilang Prabowo itu panik, justru logika itu harus dibalik. Yang panik itu ya Guntur dan kawan-kawannya. Karena kenapa? Sampai detik ini mereka coba untuk meyakinkan publik bahwa lihat tuh mereka panik, nggak ada yang panik tuh. Di barisan Pak Prabowo itu kita hanya fokus menang. Karena panik, Anda mencatut kader partai lain, Noel. Bentuk Mas Gibran itu PDI Perjuangan, Noel. Tidak berkualitas. Betul, kita mau ke depan itu tuduhan-tuduhan atau narasi-narasi yang berkaitan dengan panik, kemudian pencatutan. Kita cuma mau ketawa aja sih. Kita jujur sekali lagi. Di barisan Pak Prabowo hanya bicara tentang fokus kemenangan Pak Prabowo dengan narasi-narasi berbasis program. Itu tidak ada tuh yang kayak, wah panik, gimana mau panik? Kalau saya gini, kalau mau bilang panik, paniknya mana? Fotonya dengan PDI Perjuangan. Kalau gitu sekarang tahan dulu Bang Noel, Mas Guntur, saya nanya ke Mas Hanta dulu. Kalau gitu Mas Hanta, sebenarnya kan pemasangan nama dari Mas Gibran ini tulisannya adalah cawapres ya. Padahal kan kita aja belum tahu kan siapa cawapres yang pasti, kemudian usianya berapa, nanti batasan minimalnya di MK. Nah kalau gitu sebenarnya apa sih yang harus dijual dalam tanda kutip oleh masing-masing capres agar visi misinya bisa kelihatan di publik tanpa membawa-bawa kader dari parpol lain? Ya, memang setiap kandidat memiliki strategi masing-masing ya. Karena dalam politik kan bertarung merebut persepsi publik. Siapa atau kandidat mana, kubu mana yang memenangkan persepsi, dia biasanya menjadi pemenang dalam pertarungan politik. Jadi ini soal persepsi yang seperti saya katakan awal. Nah, memang kalau demokrasi kita maju, ingin maju, saya setuju yang dipertarungkan adalah soal gagasan, visi misi, rekam jejak, dan seterusnya. Itu ada, tapi realitasnya juga diperlukan strategi lain ya, mengambil segmentasi yang saya katakan tadi. Misalnya ini, yang mengkonfirmasi kurang puas atau tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, itu cenderung memilih yang berdiameter jaraknya, yang mengusung perubahan, katakan Mas Anies. Lebih banyak ke Mas Anies itu berdasarkan data survei. Nah, sementara yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi yang cukup tinggi tadi terbelah. Ada ke Pak Prabowo, juga ada ke Mas Ganjar. Nah, disinilah di dua kubu ini, dua kutub atau dua poros koalisi ini berebut dalam sisi basis yang Pak Jokowi tadi. Meskipun tidak otomatis ya, ada pemilih otonom yang sudah punya pilihan ke Pak Prabowo kah, ke Pak Ganjar kah. Tapi ada memang yang sangat ngikut Pak Jokowi. Nah, yang ini yang saya kira memberikan dampak ya soal itu. Dan kedua, dari sisi figur cawapres dengan Anies sudah mengumumkan bersama Pak Muhaimin, ini kan membuat strategi saling intip, semakin mempercepat untuk mencari wakil baik Pak Prabowo, Pak Ganjar menurut saya. Pak Ganjar mungkin nanti tanya ke Mas Guntur, menguat, belakangan ada Ridwan Kamil, sebelumnya ada Sandiaga Uno. Kalau tidak ada sesuatu yang berubah drastis di antara dua nama itu menguat. Kalau Pak Prabowo mungkin nanti Mas Noel yang bisa konfirmasi juga menguat, selain Mas Gibran itu diakui memang menguat namanya, selain juga Erick Thohir, dua nama ini yang juga kuat ya digadang-gadang menjadi cawapres dari dua kandidat ini. Nah, disinilah saya kira kenapa diperlukan. Misalnya saya ngelihat dari sisi Pak Prabowo, satu,
potensi ini kalau misalnya alternatifnya salin Pak Erik, kemudian di luar soal ini ya, soal Mas Gibran PDI Perjuangan, kalau Mas Gibran ternyata ini misal aja ya, akhirnya menjadi cawapres Pak Prabowo, ada dua kemungkinan, ya beliau harus keluar dari PDIP dong, itu potensinya, atau jangan-jangan nggak keluar dari PDIP, ada bersatu Prabowo dengan Gibran, tapi kecil kemungkinan ya, saya kira Mas Guntur pasti nggak mungkin mengatakan ujungnya merealisasikan Prabowo dan Gibran mewakili PDIP karena menganggap satu sisi Anies sangat kuat, elektabilitasnya sangat kuat sehingga kedua poros koalisi ini terpaksa harus bersatu, Prabowo dan PDIP dan Gerindra karena berhadapan dengan Anies. Atau sebaliknya, mereka memang akan tarung dari dua kubu ini. Jadi poin saya memang satu itu mencari cawapres yang kuat ya, yang kompatibel, yang memiliki daya dongkrak, yang bisa mendukung capres. Yang kedua, kalau misalnya Gibran diambil, ini bisa memperkuat basis di Jawa Tengah ya, yang misalnya kita bayangkan begini, Pak Ganjar mengambil Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan kita tahu itu Jawa Barat kan basis Pak Prabowo. Nah, misalnya itu disilang, Jawa Tengah mau dipecah juga, mengambil basis di Jawa Tengah. Itu mungkin dari sisi strateginya, terlepas ini jadi atau tidak ya kalau saya membacanya. Dan satu lagi, kompetisi sengit akan terjadi di Jawa Tengah, selain Jawa Barat. Itu misal seandainya benar-benar maju. Tapi kalau kita mundur hari ini, belum. Realitasnya MK belum, dan kalaupun MK memenangkan juga belum otomatis. Dan realitas hari ini betul, Mas Gibran masih di dalam PDI Perjuangan. Gitu. Ya, Mas Guntur silakan, singkat. PDI Perjuangan tetap solid dalam pencapresan Mas Ganjar. Itu dibuktikan dengan apel siaga 33.000 kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Mbak Puan dan juga dihadiri oleh Mas Gibran. Dan Mas Gibran juga solid mendukung pencapresan Mas Ganjar. Jadi tidak ada kemungkinan kalau ada semacam evaluasi terhadap pencapresan Mas Ganjar atau pemilihan terhadap Mas Gibran. Jadi tetap solid. Jadi pencatutan untuk Mas Gibran itu bagian dari kepanikan kubunya Pak Prabowo. Kalau gitu sekarang saya beri kesempatan dengan koalisinya ya, pilihlah dari orang Golkar, pilihlah dari orang PAN, dari koalisi maksudnya kader sendiri. Baik, begitu. Bang Noel singkat dari koalisi itu kalau misalnya mau promosi Bang. Ada Erick Thohir ya, Mas Guntur ya. Fokus menang lah ya, kita tidak ngurusin persoalan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Guntur soal catut, panik. Orang kita sedang kerja di bawah, makanya kalau kita mau bilang panik, yang justru yang panik itu ya Guntur dan kawan-kawannya lah. Karena sudah tidak percaya diri. Sampai sekarang harus menyerang ofensif. Jadi yang jelas kita fokus menang 2024 Prabowo Presiden. Baik, terima kasih Bang Noel, terima kasih Mas Guntur Romli, terima kasih juga Mas Hanta Yuda, sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari polisi yang menangkap tersangka kasus senjata api ilegal di Tomahendra setelah sempat buron 4 bulan. Main lagi ya. Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Bareskrim Polri tangkap tersangka kasus senjata api ilegal Dito Mahendra. Dito sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Sekitar pukul 15:45 Dito Mahendra tiba di gedung Bareskrim Polri mengenakan baju tersangka. Dito, saudara, tak memberi keterangan apapun dan langsung masuk ke gedung Bareskrim. Dito ditangkap di Bali Jumat siang. Penangkapannya dilakukan langsung oleh Ditipidum Bareskrim Polri. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal akan adanya breaking news terkait Ridwan Kamil. Erlangga, saudara, menyebut kabar akan ada breaking news terkait Ridwan Kamil itu tidak ada kaitannya soal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Kata Erlangga, soal peluang Kang Emil jadi cawapres Ganjar belum dibahas oleh partainya. Sementara Golkar masih fokus di koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, PAN, dan PBB. Ada breaking news pekan depan itu gimana, Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi tidak. Breaking news apa, Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh, Pak? Itu belum dibahas. Tapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Ribuan warga dan kerabat mengantar jenazah untuk prosesi ngaben korban terakhir lift jatuh di Ayu Tera Resort di Ubud, Gianyar, Bali yang berlangsung hari ini. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng,
lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngerol sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Presiden Jokowi, saudara, menerima kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Li Qiang, saudara, diterima Presiden Jokowi dengan upacara kenegaraan di Istana Jumat pagi. Selain berbincang di beranda Istana, Jokowi juga sempat mengajak Perdana Menteri Li berkeliling di halaman Istana. Kemudian berlanjut dengan pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri. Pertemuan bilateral Jokowi dan Perdana Menteri Tiongkok Li berlangsung usai Li Qiang menghadiri KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Hadir di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Ribuan warga dan kerabat mengantar jenazah untuk prosesi ngaben korban terakhir lift jatuh di Ayutthaya Resort di Ubud, Gianyar, Bali yang berlangsung hari ini. Anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Prosesi ngaben korban terakhir lift jatuh di Ayutera Resort di Ubud, Gianyar, Bali berlangsung hari ini. Warga dan kerabat saudara mengantar jenazah Iwayan Aris Setiawan, korban lift di Resort Ayutera ke lokasi ngaben di Desa Delot, Tunduh, Ubud, Gianyar, Bali. Aris adalah salah satu dari 5 korban tewas jatuhnya lift di Resort Ayutera. Jenazahnya merupakan korban terakhir yang dipulangkan dari rumah sakit dan langsung dilanjutkan dengan prosesi ngaben. Polisi masih menyelidiki insiden lift jatuh yang menewaskan 5 orang karyawan di Ayutera Resort Ubud, Gianyar, Bali. Polisi duga kecelakaan terjadi akibat putusnya kawat sling. Dari pemeriksaan, polisi menemukan fakta beban maksimal lift 300 kg atau 4 orang, tapi saat kejadian diisi 5 orang. Selain itu juga ditemukan pengurangan jumlah tali sling. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Hari ini tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa. Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru.
saya akan datang di malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Selamat petang, Saudara. Sapa Indonesia Malam kembali dengan beragam informasi. Yang terkini soal kepolisian yang menegaskan tidak ada korban jiwa dalam bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Karopenmas Divisi Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut 8 orang ditangkap karena kepemilikan senjata tajam. Sorotan lainnya, Saudara, olah TKP penemuan ibu dan anak yang tewas di Cinere akan kembali dilakukan. Polisi menyebut menemukan barang bukti tulisan salah satu korban. Apa yang jadi penyebab kematian ibu dan anak di Cinere? Lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlesa. Dan saya Cindy Sistiarani. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Informasi pertama kami, Saudara, polisi akan kembali melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di dalam kamar mandi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan saat ini tim forensik Bitdokes Polda Metro Jaya masih melakukan otopsi lengkap untuk menganalisa penyebab kematian ibu dan anak di Cinere. Warga sekitar tempat tinggal korban sempat menyebut korban sudah bertahun-tahun tidak pernah bersosialisasi. Pada Jumat sore, olah TKP ulang dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Kerja sore nanti juga kita akan adakan olah TKP ulang dan kami akan melibatkan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, yang akan menganalisis secara retrospektif otopsi psikologi. Karena dari tulisan itu dalam bahasa Inggris tulisannya ya, akan terlihat kira-kira apakah kalau memang ini benar tulisan daripada jenazah, apa motivasinya. Nanti akan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang tewas di rumah mereka di Cinere. Pesan di laptop itu tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Dari bukti ini, polisi akan menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti kebenarannya. Kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan Digital Forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban, yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah ini kita akan dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Informasi terkini dari olah TKP di lokasi penemuan jenazah ibu dan anak tinggal kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi hari ini, olah TKP ulang, apa perkembangannya? Iya, Cindy dan juga saudara, berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, memang rencana olah TKP ulang yang akan dilakukan kepolisian informasinya ditunda menjadi esok hari, yang berarti pada hari ini belum ada olah TKP ulang lagi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang sebelumnya Kombes Pol Hengki Haryadi selaku di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan tim Inavis, Lab4 dan juga APSIFOR akan melakukan olah TKP ulang, khususnya mengundang APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, untuk menganalisis barang bukti dokumen yang menjadi barang bukti baru yang ditemukan pada saat
peninjauan kembali dalam TKP sebelumnya. Memang kalau kita berbicara tentang dokumen yang baru ditemukan ini, sebelumnya Kombes Hengki Haryadi menyebutkan dokumen ini ditemukan di dalam laptop milik salah satu korban, yang dimana di dalam laptop tersebut ada dokumen yang berjudul To You Whomever. Dalam dokumen ini memang tidak didetilkan secara rinci oleh Hengki Haryadi apa saja isinya, tetapi sedikit disampaikan oleh Hengki bahwa potongannya adalah siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini yang memang masih menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian, apakah ini hanya desepsi ataupun tipuan, atau memang pada nyatanya korban yang benar-benar menulis hal ini. Oleh karena itu pihak kepolisian berencana untuk melakukan olah TKP. Informasinya baru akan dilakukan esok hari dan akan mengundang Inavis, Lab 4 dan juga Apsifor. Nah, memang kalau dari alat bukti yang didapatkan selain dari dokumen tadi, memang sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa ada selembar kertas yang bertuliskan nomor telepon, yang ini diduga nomor telepon dari keluarga korban. Jadi memang sampai sejauh ini rencana olah TKP-nya belum dilakukan dan akan ditunda esok hari. Cindy. Renata, dari temuan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, apakah sudah ada kesimpulan sementara dari polisi soal apa yang menjadi penyebab kematian ibu dan anak itu? Iya, Cindy, itu juga yang masih menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian, oleh karena itu masih akan dilakukan olah TKP ulang. Tetapi dari pihak kepolisian sendiri ini masih menimbang apakah memang ini merupakan kecelakaan ataupun pembunuhan atau gabungan dari kecelakaan dan juga pembunuhan. Ini yang nanti kita lihat bersama-sama, kita tunggu bersama-sama olah TKP-nya esok hari. Tetapi berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang memang berada di lingkungan yang sama dengan korban ini, menyatakan bahwa kedua korban jarang berinteraksi. Bahkan juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa penjual yang memang sering berkeliling di sini. Mereka jarang membeli jualan mereka, dan kalau dari informasi terakhir memang warga menyebutkan bahwa terakhir terlihat gitu ya, korban ini terakhir terlihat pada bulan Juli lalu. Biasanya mereka pun juga keluar dengan menggunakan taksi pada hari Kamis. Nah, ini juga yang menjadi tanda tanya dan menjadi hambatan karena jarang sekali kedua korban ini berinteraksi dengan warga. Sejauh ini memang yang sudah diperiksa dari pihak kepolisian ada 2 saksi, kemudian sudah dilakukan olah TKP, dan tentu juga yang menjadi hambatan ini adalah bahkan kedua korban ini dikatakan dari pengakuan warga bahwa jarang sekali korban ini berkomunikasi dengan keluarga mereka. Bahkan interaksi terakhir dengan keluarga ini pada tahun 2021 lalu. Ini tentu yang menjadi hambatan juga untuk pihak kepolisian mengungkap penyebab dari kematian kedua korban. Cindy. Ada penetral bau yang juga ditemukan polisi dari dalam rumah. Apa kaitan dalam kasus ini yang diduga oleh polisi, Renata? Jangan dong. Iya, memang kalau dari barang-barang bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, sekali lagi belum bisa disimpulkan secara pasti kaitannya dengan meninggalnya dari kedua korban. Karena dari sejauh ini olah TKP yang dilakukan sudah ada beberapa barang bukti tadi yang Anda sampaikan juga, Cindy, terus kemudian juga ada dokumen yang ditemukan di dalam laptop, lalu juga ada secari kertas yang berisikan nomor telepon keluarga, juga ada bungkusan makanan dan minuman yang ada ditemukan di dalam kamar mandi, di mana kedua jenazah itu ditemukan sudah dalam keadaan kerangka begitu ya, Cindy dan juga saudara. Ini yang masih terus digali, polisi belum bisa menentukan secara pasti apa saja alasan ataupun apa yang menyebabkan kematian dari kedua korban. Bisa jadi ini merupakan kecelakaan, bisa ini pembunuhan atau gabungan dari keduanya. Cindy. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Cinere, Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menetapkan pria berinisial AW sebagai manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Polisi menyebut ia tidak punya izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Polres Probolinggo menetapkan seorang pria warga Lumajang, Jawa Timur sebagai tersangka penyebab kebakaran hutan di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Ia merupakan manajer wedding organizer yang dianggap bertanggung jawab atas foto pre-wedding yang menyebabkan kebakaran hutan. Polisi juga menyita barang bukti seperti 1 pack flare atau suar, asap warna, kamera DSLR, gaun pre-wedding, dan sejumlah foto hasil pemotretan.
Menurut polisi, ia tidak mengantongi izin melakukan kegiatan di kawasan konservasi Bromo. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer di freelance, wedding organizer freelance yang disewa oleh pengantin. Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Pada Jumat, asap tebal akibat kebakaran masih terlihat di Bukit Teletabis, kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman. Di sejumlah titik kepulan asap masih terlihat di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Sementara di area lapang dan padang savana, lalapan si jago merah sudah dapat dikendalikan. Diperkirakan kebakaran yang melanda destinasi wisata alam ini lebih dari 50 hektar. Petugas juga melaksanakan patroli ketat di kawasan Teletabis untuk mencegah kebakaran berulang. Saudara, KPK menggeledah sebuah rumah di wilayah Buduk Mengwi, Badung, Bali terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012. Rumah itu diketahui milik mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Trans Reina Usman yang kini menjabat Wakil Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Bali. 4 penyidik KPK menggeledah rumah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reina Usman di Jalan Tunon, Buduk Mengwi, Badung, Bali pada Kamis 7 September. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012. KPK juga meminta keterangan sejumlah saksi, diantaranya kepala lingkungan atau kelihan setempat dan seorang penghuni rumah. Penyidik mengamankan 1 buah kwitansi yang langsung dimasukkan ke dalam koper. Sehingga saya turun ke lapangan, disuruh sebagai mengetahui aja sebagai saksi penggeledahan. Pak, kalau yang tinggal di sini Ibu itu gimana Pak? Yang selama itu pun nggak pernah kelihatan dia. Kemarin aja pernah ketemu dia katanya tinggal di sini, ketemunya di bengkel. Itu aja, dia pun belum melapor ke desa dia. Kan apa Pak yang diamankan itu? Diamankan cuma 1 kwitansi katanya itu tadi diamankan. Kemarin Ketua Umum PKB yang juga bacawa pres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin diperiksa penyidik KPK selama 5 jam. Menaker periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI. Usai diperiksa, Caimin mengatakan sudah menjelaskan semua yang ia tahu dan dengar soal kasus ini. Muhaimin berharap penjelasannya itu membuat KPK cepat menyelesaikan penyidikan. Kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan salah satu staf Dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Pengadaan sistem pengawasan dan pengolahan data TKI adalah proyek di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 lalu. Ketika itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan proyek adalah 19,8 miliar rupiah dengan pagu 20 miliar rupiah.
Ada 37 peserta yang ikut untuk klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terendah 19,775 miliar rupiah. KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja 3 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. KPK hanya menyebut ada 2 dari Kementerian Tenaga Kerja dan 1 pihak swasta. KPK juga belum merinci berapa besar kerugian negara dalam kasus ini. Namun juru bicara KPK Ali Fikri bilang kerugian negara minimal 1 miliar rupiah. Ketiga tersangka kini sudah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar dalam program Rosi di Kompas TV menyatakan soal pemanggilan dirinya di KPK sudah tidak ada masalah lagi. Muhaimin mengklaim telah memberikan penjelasan di KPK dan yakin tidak akan ada lagi pemanggilan KPK. 5 jam tadi diperiksa ya Cak sebagai saksi ya. Itu termasuk singkat atau lama buat Caimin? Ya dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada Caimin instingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas. Saya mulai dari dipandu peristiwanya saya sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Karena Caimin ada 3 tersangka ya Cak ya, pengembangan dari pemeriksaan para tersangka. Nah saya agak lama itu diperiksa untuk 3 tersangka, jadi agak lama. Iya, karena ada dirjen penempatan TKI kalau nggak salah, lalu ada stafnya dan kemudian ada seorang pengusaha untuk proteksi tenaga kerja Indonesia di situ di zaman Caimin. Caimin merasa ini semua akan clear, tidak akan ada panggilan lain? Saya merasa clear karena memang itu saya tidak bisa jelaskan detail karena itu kewenangan KPK ya, tapi sebetulnya semuanya amat sangat jelas terang benderang. Saudara, PDI Perjuangan tidak mempersoalkan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Wahid Institute yang juga Putri Gus Dur Yeni Wahid. Sebelumnya Yeni pernah juga bertemu dengan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Tapi ke arah mana dukungan Yeni Wahid untuk Pilpres 2024? PDIP menyebut hal itu sepenuhnya otoritas atau hak Yeni Wahid. Politikus PDI Perjuangan Andreas Parera menyebut Yeni Wahid bukan kader partai politik yang terikat dengan koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena itu, Yeni Wahid dianggap PDIP punya otoritas sendiri untuk bertemu siapapun bakal calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Ya itu haknya Mbak Yeni untuk mau bertemu dengan siapa saja, itu adalah haknya Mbak Yeni kan. Dan juga Mbak Yeni kan ya bukan bagian dari suatu partai politik, sehingga akan jauh lebih leluasa untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti itu, dan beliau bisa memutuskan sendiri kapan mau bertemu dengan siapa dan untuk apa. Saya kira itu wilayah otoritatifnya Mbak Yeni. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku cocok jika bakal cawapresnya merepresentasikan anak muda. Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima kunjungan Putri Gus Dur Yeni Wahid pada Rabu lalu. Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut cocok jika bakal cawapresnya adalah anak muda. Prabowo kemudian menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Pernyataan Prabowo ini bermula dari ucapan Yeni Wahid yang berharap bacawa pres Prabowo bisa merepresentasikan anak muda. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto buka suara soal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan bakal ada breaking news pekan depan. Erlangga menyebut pernyataan RK itu bukan terkait bacawa pres Ganjar Pranowo.
Pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan akan ada breaking news pekan depan ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, hal itu tidak terkait dengan bacawa pres Ganjar. Soal potensi Ridwan Kamil menjadi bacawa pres, Erlangga menegaskan belum dibahas. Saat ini Partai Golkar berada di koalisi Indonesia Maju mengusung baca pres Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra dan PAN. Ini kemarin Pak RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar terus bilang ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi tidak. Breaking news apa Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh Pak? Itu belum dibahas. Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Pada akhir Juni lalu, nama Ridwan Kamil sempat disinggung Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai sosok potensial menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Ketika peresmian Monumen Plaza Bung Karno, Hasto berpantun memuji prestasi Ridwan Kamil dan menyebut bacawa pres Ganjar ada di acara itu. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih. Ketika serah terima jabatan purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut belum menentukan langkah politiknya. Dan ketika memberi sambutan perpisahan, Ridwan Kamil sempat menyebut akan ada breaking news pekan depan. Setelah resmi mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melontarkan kode terkait masa depannya ketika sertijab. Ridwan Kamil menyebut akan ada breaking news pekan depan, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Ridwan Kamil soal kode breaking news itu. Publik kemudian mengaitkan dengan masa depan politik Ridwan Kamil menjelang pemilu 2024. Karena beberapa waktu lalu Ridwan Kamil pernah menyebut soal langkah politiknya. Ia menyatakan bisa saja ikut kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat. Sementara berdasarkan survei, Ridwan Kamil tertinggi dalam survei calon wakil presiden. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Sementara bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar berharap PKS segera menentukan pilihan mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024 mendatang. Tidak hanya PKS, Muhaimin juga akan mengajak Partai Demokrat kembali bergabung. Menurut Muhaimin, PKS adalah partai yang lebih dulu mendukung Anies Baswedan dibanding PKB. Karena itu Caimin akan terus berkomunikasi dengan PKS. Rencananya Caimin akan menemui PKS usai melaksanakan tur atau ziarah Wali Songo dalam beberapa hari ke depan. Caimin juga akan mengajak Partai Demokrat kembali bergabung meskipun Demokrat telah mencabut dukungan beberapa waktu lalu. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, hari ini bertemu dengan PKS, Gus? Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal. Dalam program Rosi, bakal Capres Anies Baswedan dan bacawa pres Muhaimin Iskandar mengungkapkan dinamika perjodohan mereka. Keduanya mengakui perjodohan dengan Muhaimin Iskandar berjalan singkat, tapi timnya telah lama berkomunikasi dengan PKB. Alasannya, PKB dibutuhkan untuk memenangkan pemilu di wilayah Jawa Timur. Enggak. Jadi kalau soal PKB-nya, Caiminnya, memang prosesnya tidak ada. Tapi sebetulnya sejak kita di Koalisi Perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi. Yaitu Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kita tahu. Jadi saya sudah ngobrol soal ini berkali-kali dalam tim, kemudian dengan pimpinan partai, saya sampaikan kita perlu mengajak PKB. Memang tidak menyebut nama, tapi
PKB punya target kan, punya. Itu Mas Anies diucapkan juga nggak dengan partai koalisi lain, Demokrat misalnya, PKS misalnya? Oh iya. Sebut. Jadi memang jadi Mas Anies nggak sembunyi di belakang gitu ya, bukan bersama sembunyi PKB di belakang. gitu kan? Di bulan Juni itu saya bertemu dengan Demokrat, waktu itu saya sampaikan Mas Ahaye, Pak SBY bahwa kita perlu menggandeng PKB, dan saya sampaikan bahwa kalau saya tidak mungkin untuk langsung. Gus Imin juga tidak dalam posisi. Teka-teki tewasnya ibu dan anak di rumah di Cinere, Depok, Jawa Barat belum terpecahkan. Barang bukti tulisan salah satu korban di laptop diharapkan menjadi pembuka jalan penyebab kematian korban. Pembahasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung,
ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara, penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya menggegerkan warga perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Penyebab kematian korban masih tanda tanya. Penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya menggegerkan warga perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Penyebab kematian korban masih tanda tanya. Hari ini polisi akan kembali melakukan olah TKP. Sebelumnya, Polda Metro Jaya temukan bukti petunjuk berupa tulisan dokumen di laptop yang diduga milik salah satu korban. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Kami juga kemarin kami datangkan tim dan kami berkoordinasi dengan digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah, ini kita akan dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan desepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang nulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya, biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Sementara itu, warga menyebut kedua korban dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dan keluar rumah. Profesi dari suami atau pemilik rumah diketahui adalah wirausaha. Suaminya dulu sampaikan itu ya usaha sendiri gitu aja. Ya pemahaman saya usaha sendiri itu pengusaha lah gitu ya. Tapi saya nggak tahu usahanya apa. Itu aktivitas sehari-hari ya tertutup seperti ini. Kecuali saat membuang sampah atau mungkin beli makanan, ya kan, itu aja. Kamis pagi, ibu dan anak ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dengan kondisi sudah menjadi kerangka. Keduanya diketahui tewas setelah warga curiga korban tidak pernah terlihat keluar rumah sejak 1 bulan lebih. Tim Liputan, Kompas TV. Teka-teki tewasnya ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat belum terpecahkan. Barang bukti tulisan salah satu korban di laptop diharapkan bisa menjadi pembuka jalan penyebab kematian korban. Lalu bagaimana hasil penyelidikan sementara kasus ini? Kita berbincang dengan Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan Sunyoto Usman, sosiolog UGM, nanti akan bergabung bersama kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Pak Truno. Selamat petang, Mbak Cindy. Baik, Pak Truno, soal barang bukti. Yang pertama yang menarik adalah tulisan di laptop soal pernyataannya yang jika Anda membaca tulisan ini mungkin saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Pembuktiannya bagaimana? Baik, Mbak Cindy, kami jelaskan ya, Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sejak awal dengan Polres Depok yang kemudian tentunya dalam proses olah TKP secara induktif ya, kita akan mencari alat-alat bukti
yang didapati pada proses olah TKP. Tentu bagian daripada alat bukti ini yang kemudian tadi ada petunjuk terkait dengan device atau laptop dengan tulisan tersebut, ini bagian daripada proses penyelidikan terhadap dugaan-dugaan, ini masih dugaan, yang secara simultan dan berkesinambungan proses penyelidikan masih berjalan. Tentu nanti kita akan menggandeng dari APSI-4, ya, melihat bagaimana menganalisis daripada tulisan tersebut, dan kembali lagi kami sampaikan, tidak hanya sebagai petunjuk itu, ya, termasuk dari kedua jenazah saat ini juga sedang dilakukan otopsi, tentu dipimpin oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya bersama-sama dengan RSCM, kemudian juga dengan Rumah Sakit Polri, begitu Mbak Cindy. Oke, barang bukti lainnya yang juga menarik perhatian Pak Truno adalah soal alat yang untuk menetralisir bau, begitu ya. Ditemukan di mana benda ini? Dan diperkirakan sudah ada berapa lama ada di situ? Ya, tentunya ini masih bagian dari proses penyelidikan. Biarkan nanti alat bukti dari penyelidik yang tentu akan mengarahkan sebagai suatu kebenaran melalui scientific, ya. Semua ini metodenya adalah scientific crime investigation, sehingga hasilnya ini tentu melakukan kolaborasi secara interprofesi. Dari apa yang menjadi dugaan-dugaan, temuan, kemudian secara induktif, ya, pada saat diolah TKP, ini akan dilakukan analisis dan kemudian melihat daripada hasilnya, tentu nanti akan kami sampaikan lebih detail dengan tentunya akan melibatkan para pakar. Ibu dan anak ini menjadi korban, tapi bagaimana dengan keluarga yang lain? Suaminya atau ada keluarga lain yang dekat dengan mereka, apakah sudah diketahui keberadaan dan sudah diperiksa? Ya, ini sudah menjadi bagian daripada proses penyelidikan, ya, untuk meminta keterangan terkait dengan keterangan termasuk warga sekitar yang mengatakan bahwa hasilnya tinggal berdua, yaitu atas nama korban DAW, anaknya, dan kemudian seorang ibu GAH, dan tentunya pada proses otopsi juga kita akan lakukan identifikasi lebih lagi secara saintifik, ya. Kemudian juga kita memeriksa selain daripada keluarga, juga melakukan proses penyelidikan dan klarifikasi terhadap warga atas nama O, kemudian D, dan kemudian MJ dan S. Ini akan menjadi bagian dari proses untuk mencari dalam proses penyelidikan, kemudian keterangan-keterangan ini tentu akan kita padukan dengan apa yang menjadi proses penyelidikan secara induktif di TKP nanti, Mbak Cindy. Kondisi suaminya bagaimana, Pak? Apakah mereka sudah lama berpisah atau sebenarnya tidak, atau apa yang sudah dikejar oleh polisi? Sejauh ini untuk keterangan kami belum bisa sampaikan di sini, ya, tentu ini bagian daripada proses penyelidikan. Nah, yang pasti dalam proses penyelidikan ini ada SOP yang kita akan lakukan, kemudian biarkan penyidik secara simultan atau sinambungan ini kan masih melakukan proses penyelidikan, nanti kita lakukan analisis dan melibatkan tadi interprofesi, berkolaborasi, dan yang pasti kita akan lakukan secara scientific crime investigation sehingga hasilnya bisa diyakini ini merupakan secara ilmiah dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, Mbak Cindy. Sudah berapa lama ibu dan anak ini tinggal hanya berdua saja di rumah itu? Sejauh ini kalau dari warga, ya, tentu yang sangat mengetahui, namun mendasari pada laporan sekira tanggal 7 September yang lalu, ini kemudian dilaporkan dan kemudian tim lengkap dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok, bahkan Kapolres langsung turun ke lapangan dan melihat, yang kemudian ini tentunya akan kita ambil keterangan dari RT, RW setempat, dan tentunya tetangga ataupun warga sekitar, begitu Mas. Oke, karena ditemukan dalam keadaan sudah dalam kerangka begitu ya Pak Truno, ada perkiraan kapan meninggalnya dua korban ini? Inilah bagian daripada tim forensik, khususnya kedokteran forensik, ya, bekerja yang di bawah pimpinan tadi saya sampaikan Kabid Dokes. Ya. Ini akan menentukan pertama mengidentifikasi korban, ya, tentunya terhadap identitas, kemudian yang kedua penyebab, dan ketiga bisa juga disampaikan nanti sejak kapan. Tapi biasanya kalau sampai tinggal kerangka itu berapa lama, Pak? Kalau dalam ini tentu pakar yang bisa menjelaskan, ya. Secara tim forensik nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, baik. Sudah bergabung juga sosiolog dari UGM, Pak Sunyoto Usman. Selamat petang, Pak Sunyoto. Selamat petang. Baik, Pak Sunyoto, ini kan dua orang ditemukan meninggal dunia, ibu dan anak, dalam keadaan kondisi sudah tinggal kerangka. Warga menilai kedua korban ini
jarang bersosialisasi sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal tinggal kerangka. Anda menganalisa kasus ini bagaimana? Ya, biasanya kalau sosiologi itu dilihat pertama struktur sosial yang berada di sekelilingnya ya. Kemudian kultur yang berkembang di lokasi itu dan interaksi yang terjalin di antara warga. Nah, pada strukturnya ini kan urban ya di Depok ini ya. Ya. Fenomena urban ya. Itu heterogen ya, heterogen. Terdiri banyak agama, banyak etnis, banyak jenis pekerjaan gitu. Yang itu kemudian mereka sulit untuk saling mengenal gitu karena sangat majmuk itu. Karena itu biasanya individualis, saling ketemu tapi tidak saling tahu, biasanya tidak saling menyapa. Dan yang ketiga ada sebetulnya relasi-relasi yang berkembang dalam masyarakat seperti itu lebih banyak keluar, tidak ke dalam, gitu. Sehingga ini menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Ya, saya kira 3 hal itu ya. Oke, kontrol sosial menjadi lemah. Pak Truno, kita teringat pada kasus di Kalideres, ketika ada satu keluarga juga ditemukan dalam kondisi meninggal sudah cukup lama, baru kemudian diketahui oleh warga sekitar. Apa kesamaan? Anda melihat ada kesamaan antara kasus di Depok Cinere ini dengan yang di Kalideres? Terkait dengan kesamaan kedugaan, tentu ini bagian daripada proses penyelidikan ya tentunya. Namun kan nanti secara scientific crime investigation ini tadi kami sampaikan secara ilmiah tentunya dengan para expert, ahli secara forensik, ya baik digital forensik tadi kami sampaikan, kedokteran forensik, ya kemudian juga kimia. Ini juga akan kita lakukan analisis yang tentunya hasilnya nanti tentu akan memiliki spesifik dan kita konsentrasi pada secara olah TKP induktif. Tentu alat bukti ini didapat dari TKP ya. Apabila ini kita dapati di TKP ada hal-hal yang memang kita dapati nantinya ada alat bukti yang memang bukan bagian daripada rumah tersebut, masuk rumah tersebut, ya tentu kan akan melakukan analisis. Nanti kita tunggu saja hasil Mbak Cindy. Baik, Pak Sunyoto tadi menyatakan bahwa ini masyarakatnya sangat individualistis. Lalu kapan terakhir warga sekitar melihat korban ini secara langsung? Adakah informasi itu, Pak Truno? Dari keterangan yang kami dapatkan 4 warga menyampaikan ini kan dilaporkan sekira tanggal 7 September. Sekira sebulan yang lalu terakhir didapati, maka ketika sebulan tidak terlihat dengan aktivitasnya, maka kemudian warga melaporkan. Dari laporan sementara itu kemudian turun dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres Depok yang kemudian melakukan pengecekan. Kemudian didapatilah kita ada 2 korban ya dalam satu ruangan, yaitu di kamar mandi atas nama korban GAH dan juga DAW yang nantinya kita sedang menunggu hasil daripada otopsi kedokteran forensik. Tentu kita bisa mengidentifikasi secara jelas apa penyebab. Ini masih kita tunggu. Terkait dengan lingkungan di sekitar, tadi kami sampaikan selain daripada induktif, tentu warga sekitar tadi kita melakukan dalam proses penyelidikan untuk mengklarifikasi, bahkan mengambil keterangan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan ini. Oke, baik. Pak Sunyoto, Anda melihat ada kesamaan atau apa analisa Anda soal kasus di Cinere ini dengan kasus di Kalideres? Pada level individu itu mungkin beragam karena masing-masing motivasinya kan beda-beda itu dari satu kasus ke satu lain. Tapi pada level sosial mungkin memang ada persamaan, terutama pertama menghilangkan jejak ya. Kemudian dilakukan oleh boleh jadi orang-orang yang dikenal korban gitu. Jadi ada relasi-relasi yang memang ini fenomena urban betul ya. Karena biasanya itu persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan oleh lingkungan itu. Persoalan-persoalan krusial yang mereka sendiri yang tahu. Ya.
Ya, baik. Pak Sunyoto, ada pesan yang kemudian ditinggalkan oleh korban, yang diduga korban, pesan itu diduga oleh korban soal kalau membaca pesan ini saya dan ibu saya mungkin sudah meninggal dunia. Apakah ini menurut Anda adalah pesan yang ditinggalkan menjurus ke arah bunuh diri atau ada dugaan lain dibuat oleh pihak-pihak lain? Oh, ini agak sulit ya. Saya kira polisi bisa mengidentifikasi. Itu kan tidak terlalu sulit mencocokkan tulisan yang bersangkutan dengan tulisan yang ada di situ. Itu tulisannya di laptop Pak Sunyoto? Iya, dilacak juga, karena laptop itu punya gaya bahasa ya. Oke. Punya gaya bahasa. Saya kira mungkin kalau sosiologi tidak Tapi sampai ke sana. bisa menjadi pintu masuk begitu menurut Pak Anda ya? Iya. Itu ahli-ahli tulisan. Singkat untuk Pak Truno Yudo, setelah ini akan ada olah TKP ulang, apa yang dicari oleh polisi untuk menentukan atau memastikan penyebab kematiannya? Ya, tentu secara simultan berkesinambungan proses penyelidikan belum terhenti. Ini masih awal dari proses penyelidikan, sudah didapati beberapa alat bukti. Metode yang kita lakukan tetap scientific crime investigation, terkait dengan alat bukti ya, terkait dengan petunjuk terakhir laptop, tentu kita akan lakukan dari ahlinya ada digital forensik dan tentunya nanti juga kita menggandeng Apsifor ya, Apsifor di mana nanti secara forensik juga dia akan melakukan psikologi forensik untuk melihat dari telahan tulisan-tulisan, karena tulisan ini juga berbahasa asing yang tentunya nanti butuh analisis dan kemudian kajian lebih lanjut. Baik, masih terus diselidiki teka-teki soal kematian ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Terima kasih Pak Truno Yudo, terima kasih Pak Sunyoto sudah berbagi informasi bersama kami malam ini. Selamat petang. Selamat petang. Saudara, Anies Baswedan sudah memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawa presnya. Lalu siapa yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Pembahasannya hadir usai jeda. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi menjadi pasangan bakal capres dan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan. Dan kini publik pun menunggu siapa bacawa pres yang dipilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Dalam survei Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas pada 27 Juli hingga 3 Agustus lalu menunjukkan sejumlah nama yang punya elektabilitas teratas bacawa pres. Ada Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4%, Sandiaga Uno tipis 8,2%, Erick Thohir 8% dan AHY 5,1%, sementara Mahfud MD 3,7%. Dalam survei yang dilakukan LSI pada 3 hingga 9 Agustus 2023, ada 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo, yakni Erick Thohir dengan elektabilitasnya 17%, Sandiaga Uno 13,6% dan Ridwan Kamil 13,4%. Sementara 3 bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir, elektabilitasnya 15,9%, Sandiaga Uno 12,1% dan Ridwan Kamil 9,9%. Sejumlah pimpinan partai politik koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memberikan sinyal nama-nama bacawa pres. Tapi siapa yang akan dipilih dan apa pertimbangannya? Kami bahas usai tayangan berikut ini. Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah resmi mendeklarasikan pasangan baca pres-bacawa pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kini mata publik tertuju pada baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum menentukan bacawa pres. Rabu lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku cocok jika bakal cawapresnya merepresentasikan anak muda. Prabowo lalu menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Pernyataan Prabowo ini bermula dari ucapan Yeni Wahid yang berharap bacawa pres Prabowo bisa merepresentasikan anak muda. Jadi kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Sebelumnya, nama kader Partai Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sempat disinggung Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai sosok potensial jadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Dalam serah terima jabatan saat purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat melontarkan sebuah kode terkait masa depannya. Ridwan Kamil menyebutkan akan ada breaking news pada pekan depan. Sejumlah pihak menilai pernyataan ini sebagai sinyal terkait bacawa pres. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Dalam survei yang dilakukan LSI pada 3 hingga 9 Agustus 2023, terdapat 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Ganjar Pranowo, yaitu Erick Thohir dengan elektabilitas 17,0%, Sandiaga Uno 13,6%, dan Ridwan Kamil 13,4%. Sementara 3 nama bakal cawapres teratas yang dinilai pantas jadi bacawa pres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir dengan elektabilitas 15,9%, Sandiaga Uno 12,1%, dan Ridwan Kamil 9,9%. KPU akan membuka pendaftaran Capres-Cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, peta koalisi diprediksi masih cair, terutama terkait penentuan bacawa pres. Tim Liputan, Kompas TV. Dari bursa bacawa pres yang beredar, pilihan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengerucut pada siapa? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sutarduga dan juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade serta pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Eriko, selamat
Sore Nyarwi. Selama ini kan kita selalu bertanya soal siapa bacawa pres dari masing-masing koalisi. Jawabannya selalu sama, nunggu dulu koalisi siapa yang akan mengumumkan pertama. Sudah nih Koalisi Perubahan mengumumkan bacawa presnya. Ada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Dari koalisi PDI Perjuangan, Bung Eriko, siapa yang sudah disiapkan? Kan sudah ada nih, sudah melihat atau mengintip Koalisi Perubahan sudah ada bacawa presnya. PDI Perjuangan gimana menyiapkan bacawa pres Ganjar? Ini kenapa sih istilahnya Mbak Cindy harus mengintip orang semuanya transparan terbuka kan begitu Intip kan? mengintip ini saya menyetir dari pernyataan-pernyataan koalisi sebelumnya loh. Perlu kita luruskan ini Adinda Andre ya kan, intip mengintip, ada intip mengintip. Artinya begini, kalau di kami sebenarnya hal ini hal yang biasa saja dan waktunya masih cukup panjang walaupun ada kemungkinan dipercepat untuk pendaftarannya, tidak masalah juga. Kalau kita melihat Mbak Cindy pada waktu kemarin itu kan terjadi pertemuan antara ketua-ketua umum partai, ada 4 partai kan begitu ya, PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Nah ini kan belakangan ini juga Mbak Cindy kan juga mendengar bahwa Demokrat ingin bergabung baik antara dengan kami maupun juga dengan porosnya Adinda Andre. Nah ini kita lihat saja, kan perkembangan-perkembangan ini masih ada. Tetapi yang menarik adalah begini, bahwa calon wakil presiden ini, bakal calon wakil presiden ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, sangat seksi. Kalau dalam bahasa istilah anak muda sekarang, ya sangat memberikan kemungkinan-kemungkinan yang namanya kenaikan dari elektabilitas. Nah, itu sangat wajar menurut kami. Tetapi beginilah, Mbak. Itu tadi sudah ada hasil survei dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa dari hasil survei yang ada itu termasuk dari 5 nama yang memang beredar di dalam internal kami. Itu tidak salah. 5 nama. Saya sebut kalau Ridwan Kamil gimana? Jadi bacawa pres Ganjar termasuk dalam apakah sudah betul itu? Oh, jelas Kang Ridwan Kamil salah satu dari 5. Ada Mas Sandi, tadi ada siapa lagi? Erick Thohir, walaupun ini sudah mungkin koalisi sudah ada di kerjasama yang lain kan begitu kan? Nah, ada Pak Mahfud, ada juga Mas Andika. Ini kan nama-nama yang beredar. Tetapi ini kan semua sekali lagi itu wacana di dalam internal. Kalau dalam hal keputusannya tentu kan ini yang mau Mbak Cindy tunggu kan? Ya. Kan kira-kira seperti itu kan? Nah, menurut kami, inilah nanti hal yang menarik yang dibicarakan di antara ketua-ketua umum ini. Ya kita tunggu saja. Apalagi yang ditunggu, Bung Eriko? Bagaimana? Apalagi yang ditunggu untuk memilih bacawa pres ini? Apalagi yang harus dipercepat, Mbak Cindy. Ada keperluan yang harus dipercepat. Seperti misalnya sahabat kami dari poros yang satu kan boleh-boleh saja. Sekarang saya tanya, nah ini kembali saya tanya sama Mbak Cindy. Kalau misalnya poros yang sudah menyatakan itu, sudah pasti itu akan mendaftar. Betul nggak Adinda Andre? Apakah itu sudah pasti? Nah, coba kalau saya tanya kembali kepada Mbak Cindy, apakah itu sudah pasti? Anda meragukan itu kepastian mereka akan mendaftar atau tidak? Belum tentu. Nanti yang pasti mendaftar itu adalah pada tanggal pendaftaran itu dia mendaftar. Kalau tidak jadi mendaftar, apakah mendaftar? Nah, itu saya Jadi tanya. menurut Anda Koalisi Perubahan masih bisa berubah lagi? Saya tidak mencampuri kerjasama yang lain, tetapi yang saya mau jawab bahwa tidak ada satu kepastian sebelum nanti tanggal pendaftaran itu. Semua masih ada kemungkinan. Saya rasa Adinda Andre juga sepakat dalam hal ini, tidak ada sesuatu hal yang kami harus buru-buru. Bung Andre, soal ini. Karena Pak Prabowo sebelumnya menyebut ada nama Gibran, Erick Thohir, Ridwan Kamil, mengerucut jadi 3 nama itukah bacawa pres untuk Prabowo Subianto? Sekali lagi saya ingin menyampaikan Cindy bahwasanya pengambil keputusan dari Koalisi Indonesia Maju ini akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ya, ketua umum partai pendukung Pak Prabowo, ada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof Yusril, Ustadz Anies Mata, lalu ada Bang Rida, dan insya Allah kita harapkan masih ada berapa partai lagi akan bergabung. Itu akan melakukan musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi belum ya musyawarahnya ya? Belum, sesuai kearifan bangsa kita. Nanti kita ambil keputusan bersama. Tapi nama-nama ya tentu sesuai dengan nama-nama yang pernah disebut oleh berbagai partai politik, berbagai tokoh. Intinya Pak Prabowo tidak ada masalah dan beliau bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan tokoh manapun. Yang penting tokoh yang menjadi cawapres itu didukung dan diusung oleh seluruh partai pengusung, itu yang pertama. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, dan ketiga,
tentunya bisa membantu Pak Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Seperti itu. Oke, jadi baik. Sing sabar ya, Bang Eriko. Pak Nyarwi, kalau menurut Anda ini kenapa meskipun itu koalisi perubahan sudah mengumumkan terlebih dahulu, kan selalu selama ini menunggu momentum sudah ada dan sudah dibuka oleh koalisi perubahan, ada deklarasi, tapi dua koalisi masih adem ayem nih, Pak Nyarwi. Apa sebenarnya, apa yang membuat mereka tidak kemudian tadi sing sabar, tidak buru-buru, tidak mempercepat untuk memilih bacawa presnya? Ya, pilihan terhadap sosok pasangan ya, figur capres cawapres ya, Cindy, itu kan saya kira banyak pertimbangan ya. Itu tidak hanya menyangkut kesepakatan ya dari blok koalisi partai-partai pendukung saja, gitu ya. Tapi juga saya kira itu menjadi bagian strategi juga untuk pemenangan. Dan kita tahu ya, tidak ada blok koalisi partai manapun kerjasama kalau istilah di partainya Bung Eriko itu yang mau kalah gitu, pasti kan mau menang gitu, dan itu akan selalu berhitung kan. Hitungannya tentu salah satunya bukan hanya siapa yang menjadi pasangan cawapresnya, bukan hanya itu, tapi saya kira juga masalah momentum, kapan akan diumumkan kan. Karena ini juga terkait dengan fluktuasi dan dinamika yang terjadi gitu ya, bukan hanya antara elit saja. Kita kan lihat nih, elit terus dinamika terus-menerus ya, dan terlalu bikin banyak kejutan, cenderungnya maunya begitu kira-kira gitu. Dan kemudian juga ini dinamika di level pemilih gitu loh. Karena pemilih itu kan saya kira juga hari ini memperhatikan ya, kalau si ini mencalonkan di misalnya tiba-tiba yang kemarin ya Mas Anies dengan Muhaimin, Caimin, nah kira-kira yang lain bagaimana reaksinya, itu juga pasti jadi tontonan. Begini ya, Cindy ya, ini masyarakat juga tentu saja terhibur ya dengan drama capres gitu ya, karena ini kan juga ditunggu gitu, ini siapa yang mendekatkan ke siapa gitu ya, habis itu katanya kan gitu pacarannya sama siapa kok nikahnya sama yang lain gitu kan. Nah ini juga masyarakat juga kadang-kala terus-menerus, tapi ini bagus ya untuk partisipasi politik dan pendidikan politik, artinya masyarakat sendiri juga makin hari gitu ya makin peduli dengan apa yang terjadi ya, para tokoh apa saja yang dilakukan para tokoh, dan akan mengevaluasi gitu ya kira-kira nanti preferensi politiknya. Dan di situ kan tentu saja biasanya para parpol dan semua timnya itu kan punya riset ya, termasuk lembaga-lembaga riset juga punya riset membaca itu gitu ya. Oke. Bung Eriko kan sudah lama PD Perjuangan bilang ada 10 nama, kemudian mengerucut lagi 5 nama. 5 nama ini kan sudah lama ada di kantong PD Perjuangan. Apa yang akan menjadi pertimbangan untuk memilih bacawa pres sampai harus sebegitu lama? Mbak Cindy, saya mendahului saja. Mbak Cindy kan lihat nih, seolah-olah nanti jangan dikira ini saya dahuluin saja. Baju saya kuning nih, dalamnya orange menuju merah. Nanti jangan dikira terus langsung Kang Ridwan Kamil dari kuning ini udah mau menuju merah, kan begitu kan. Tapi ya monggo-monggo saja kalau dalam pengertian seperti itu. Nah, ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa sebenarnya belum saat ini kita mengumumkan cawapresnya. Tadi saya senangnya Adinda Andre juga menyebut 3. Jadi beliau memang hatinya di PDI Perjuangan juga, nomor 3 itu kan begitu. Nah, yang pertama sebenarnya adalah ini harus menjadi satu kesatuan dengan Mas Ganjar. Itu akan menjadi duit tunggal, Mbak Cindy dan seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Ini harus menjadi duit tunggal, tidak mendominasi dari presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus meneruskan program-program perjuangan Bapak Joko Widodo. Karena 80% lebih yang menyatakan memang senang dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah ini yang ketiga yang paling penting Mbak Cindy. Bahwa yang memilih ini nanti rakyat. Yang memilih ini bukan partai politik lagi, bukan sekedar elit partai politik, tetapi rakyat itu sendiri. Nah, siapa di antara ini yang bisa menaikkan elektabilitas itu? Itulah nanti pada saat pertemuan ketua-ketua partai bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent dan juga bersama dengan calon presiden kami, Mas Ganjar Pranowo, ini nanti akan ditentukan siapa nanti yang pas. Tahun 2019 belum tentu yang elektabilitasnya paling tinggi lantas dipilih. Apakah seperti itu? Tidak juga. Nah ini akan menarik nanti Mbak Cindy. Lebih seringlah mengundang kami dengan Bung Andre, dengan Bung Nyarwi untuk kita bisa lebih berbicara seperti apa sebenarnya yang paling pas untuk menjadi pasangan Mas Ganjar Pranowo ini menjadi bakal calon presiden. Seperti di sini baju Pak Eriko padahal terlihat putih bukan kuning, tapi sudah dilempar ada Ridwan Kamil disama-samakan dengan warna kuningnya. Sementara Ridwan Kamil ada di pihak Bung Andre. Jadi gimana kalau Ridwan Kamil ini kemudian diincar? Ini saya menangkap kodenya diincar ya sama PD Perjuangan karena saya nggak ngelihat ada warna kuning sudah disebut oleh Bung Eriko kuning. Ini gimana Bung Andre kalau Ridwan Kamil dari Partai Golkar diincar oleh
PDIP masuk dalam kantong pembahasan bacawa pres? Menurut saya ya hal-hal yang lumrah kalau Mas Ganjar maupun Pak Prabowo saling incar ya. Siapapun kandidat yang bisa membantu kemenangan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Kan semua dalam politik itu kan adalah seni segala kemungkinan. Kalau mengutip kata Bang Eriko Sutarduga, apapun bisa dalam politik kecuali menghidupkan orang mati. Itu biasanya kalimat pamungkasnya Bang Eriko. Hari ini saya kutip kalimat pamungkas senior saya Bang Eriko. Mungkin saja kan kita saling menunggu, siapa tahu ya. Di ujungnya akhirnya Pak Prabowo menjadi calon presiden, Mas Ganjar menjadi calon wakil presiden. Semua kemungkinan kan bisa terjadi. Baik, saya jadi intinya Cindy, tentu sekali lagi kami ya baik koalisi Indonesia Maju maupun koalisinya Mas Ganjar, saya rasa kita ingin menang kontestasi. Karena kita ingin menang kontestasi, kami tentu berhitung ya secara mendalam siapa cawapres yang terbaik yang bisa membantu menang. Jadi kami tidak ingin terburu-buru. Singkat saja ke Pak Nyarwi, singkat saja kan waktu kita sempit karena sampai saat ini belum ada yang mengumumkan kembali bacawa pres selain Koalisi Perubahan. Apakah ini artinya masih punya peluang koalisi ini berubah sehingga akan ada pengumuman bacawa pres yang mepet-mepet dengan pendaftaran di KPU? Ya, kalau dalam pandangan subjektif saya, Cindy ya, saya kira itu yang terjadi adalah justru pengumuman di last minute ya, atau paling enggak ya, nanti kira-kira seperti periode-periode sebelumnya, tapi tidak terlalu mepet juga. Jadi gini, Cindy, saya lihat ya, ini kan strategi yang paling menonjol tentu adalah kemenangan dan pemenangan ya. Karena pertimbangan itu tentu saja formasi pada kubu partai maupun formasi pasangan capres-capres itu menjadi pertimbangan sangat utama. Makanya itu koalisi perubahan itu, ini kan koalisi perubahan yang sudah punya pasangan capres-capres, tetapi karakter di koalisi yang lain, karakternya gitu ya, itu mau pasangan capres-capresnya maupun formasi partai yang menjadi pendukung itu juga bisa berubah-ubah. Jadi ya ada perubahan juga di dalam masing-masing koalisi, kira-kira gitu. Dan itu akan terus-menerus terjadi sampai kemudian menjelang KPU sampai batas pasangan capres-capres. Batas pendaftaran capres-cawapres. Baik, terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih Bung Andri dan Bung Eriko sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Mas Nyarwi dan Bang Eriko, terima kasih. Selamat malam. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, saudara. Kami akan kembali dengan informasi polisi menetapkan pria berinisial AW, manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Pembahasannya akan hadir bersama rekan saya, Liviana Cerlisa. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Kobaran api yang melalap kawasan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur hingga Jumat pagi belum sepenuhnya padam. Di sejumlah titik kepulan asap masih terlihat di Bukit Teletabis Bromo. Pemadaman terus dilakukan petugas gabungan agar api tidak semakin meluas. Kebakaran lebih dari 50 hektar ini terjadi akibat flare atau suar yang dinyalakan saat melakukan foto prewedding Rabu lalu. 2 rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat melahap 2 bangunan rumah. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari jalur pelintasan kereta. Lokasi kebakaran dekat dengan jalur kereta ini sempat menghambat perjalanan kereta api dari Kampung Bandan menuju Stasiun Duri, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting. Penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih belum menemui titik terang. Lokasi penemuan jenazah masih dipasangi garis polisi. Polisi masih mendalami penyebab kematian kedua korban. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Ma, minum dulu biar nggak
capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air